Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Prod Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih teman-teman. Jadi salah satu mahasiswa dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala, yaitu Bang Joyce Kevin Pardede. Oke Bang, gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya kabar baik pasti. Kabar baik, ya. Oke. Jadi sebelum abang datang ke sini nih, Sri Kandi udah baca-baca sedikit nih mengenai biografi abang, dan juga katanya barusan pulang dari Semarang nih, bener? Iya sih. Iya, oke. Kebetulan baru pulang dari Semarang. Jadi Kandi juga mau tanya-tanya nih, kira-kira kemarin di Semarang katanya lagi mengikuti kegiatan perlombaan caption nih, dan alhamdulillah dapat juara 2 bang ya? Iya betul. Dan kebetulan juga ada dapat lomba menang best posternya juga. Oke, jadi boleh dong bang diceritain nih gimana gitu kegiatan di sana dan sampai ke tahap juaranya. Oke, kalau misalnya cerita tentang tahapannya ya, sebenarnya itu pertama kan kegiatan ini pengiriman flyer gitu. Jadi flyer itu nanti kayak ada kegiatan, bahwasanya ini kegiatan akan dilaksanakan ini dengan pertama pengumpulan abstrak gitu. Pengumpulan abstrak nanti ada beberapa minggu gitu, baru ada seperti pengumuman, nanti itu masuk 50 besar. Kebetulan kemarin kan tahap itu kami masuk juga 50 besar, baru mengumpulkan full paper pastinya. Baru di full paper itu kita memang harus ada pembimbing juga sih, dosen pembimbing di pengumpulan full paper itu. Nanti kita udah selesaiin semua kan tahap-tahapnya gitu, kita penelitian, kita bikin dari perbabnya gitu kan. Nanti ada pengumuman untuk 10 besar finalis. Dan kebetulan lolos juga gitu kan, masuk 10 besar finalis. Nah, tahap di 10 besar itu kita memang harus mempersiapkan, kalau misalnya kita ada prototype gitu, kita bikin prototipenya gitu kan. Baru kita bikin poster. Jadi di poster nanti kita ada sebenarnya untuk kategori juaranya kan ada juara 1 2 3, baru ada harapan 1 2, baru ada best poster sama best presentation. Nah, kami masuk ke best posternya gitu. Memang kayak poster itu dinilai dari kreativitas, baru dinilai lagi dari jumlah like yang banyak. Nah, kemarin sih kayak ngejar-ngejar like juga sih, kayak tolong di like ya gini, kayak sistem-sistem kita anak muda sekarang lah gitu ya. Nah, baru setelah masuk itu masuk ke tahap finalis, kami langsung ke sana, ke Semarang. Di Semarang itu di Universitas Negeri Semarang, di mahasiswa pasca sarjana teknik kimianya. Kami situ melakukan presentasinya. Di tahap presentasi itu nanti ada tahap menjelaskan bagaimana sih itu kami menyusunnya, baru apa latar belakanginya apa, baru hasil dan pembahasan dan sampai ke tahap kesimpulan dan saran gitu kan. Nanti ada proses tahap selanjutnya itu kayak proses tanya jawab gitu. Ditanya jawab nanti itu ditanya-tanya oleh dewan juri gitu. Nanti setelah itu baru seleksi ke tahap 3 besar sama kategori harapan tadi. Oke, jadi bisa dibilang rumit ya bang, perjalanannya lumayan ya? Iya, lumayan rumit dan lumayan perlu kesabaran khusus, apalagi kan kayak kita itu di samping kita bukan hanya menyusun gitu, kita perlu harus mengetahui isinya, dan kita juga mengurus berkas-berkas yang ada juga. Kita tahu juga kan keadaan sekarang kan ya, untuk identitasnya biar lengkap gitu kan, kita harus mengurus berkasnya juga. Betul, kita tahap sebelum kita udah lolos nih 10 besar itu ada mengurus berkas ke tahap ke kampus dulu gitu kan, ke tingkat dari prodi, fakultas, baru ke universitas gitu. Nanti sampai ke tahap wakil rektor gitu. Nah, tanya-tanya itu. Oke, jadi Kandi juga penasaran nih bang, kira-kira sebelumnya udah sering gitu ikut lomba riset paper ini sendiri atau gimana? Atau baru pertama kali? Kalau berbicara tentang apakah sudah pernah sebelumnya gitu kan, berangkat dari cerita lomba menang ini kan, itu sebenarnya aku sudah ada ikut beberapa lomba gitu kan. Memang kayak mana ya, kalau misalnya di dunia kerja aja gitu, misalnya kan udah masuk kerja nih, gimana sih pengalamannya makanya bisa masuk kerja. Sebenarnya saya udah masuk ini udah apply ini di beberapa industri gitu kan, di beberapa perusahaan. Baru misalnya 300 yang ke 301-nya baru lolos. Nah, saya juga gitu, udah ada ikut beberapa 3 event gitu kan dari beberapa. Nah, ada yang masuk sebelum yang Universitas Negeri Semarang tadi yang lomba papernya itu, saya ada ikut juga yang acara temu rama Perhimpunan Ahli Pertambangan seluruh Indonesia itu ada SPC juga namanya, Student Paper Competition. Itu saya masuk 10 besar gitu. Wow. Dari seluruh pertambangannya gitu kan. Nah, itu
ya gimana ya, karena memang sih saingannya juga kayak mahasiswa Indonesia gitu kan, ada Institut Teknologi Bandung, ada Universitas Negeri Yogyakarta gitu kan. Jadi kayak memang belum rezeki tapi tahapnya masih masuk finalis gitu. Nah coba lagi gitu kan, bersemangat lagi kan, nggak mungkin sampai di sini aja, pasti bisa deh ini kan. Kayak memang judulku kayak keren aja sih pastinya kan. Coba lagi ke itunya tadi, udah lolos lagi. Sebenarnya kalau misalnya ikut-ikutnya udah ada seperti dari kayak temu Perapi, TPT Perhati namanya, baru ada ikut di Universitas Negeri UPN, Universitas Veteran Yogyakarta juga ada pernah, tapi itu sampai finalis sih. Gitu. Tapi keren banget tahu, berarti udah pernah ikut sebelumnya dan udah bersaing ke nasional juga ya dengan universitas lainnya. Oke. Jadi tadi Kandi juga baca nih mengenai tema dari perlombaan caption itu sendiri, itu mengenai aktualisasi peran generasi milenial dalam upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Jadi boleh nggak Bang dijelasin kira-kira apa sih maksud dari tema caption itu sendiri, dan kemarin ide yang muncul tuh gimana gitu sama teman-teman? Nah iya, itu tuh sebenarnya kan kita pertama aku kan lihat, oh ini menarik sih karena kan itu lebih ke efisiensi sama lebih berhubungan sama kayak energi terbarukan gitu kan, sama kayak di sana jelaskan juga tentang net zero gitu kan, kayak emang emission gitu kan, emisi karbon gitu kan. Jadi pas aku baca emang di buku panduan dulu gitu kan, kita memang diperbolehkan untuk baca buku panduan terlebih dahulu sebelum mendaftar gitu. Nah pas aku bacanya itu, aku memang lihat di sana kayak bahwasannya tujuan dari dibuatnya lomba ini emang dari keputusan di KTT yang ke-20 kemarin ya, yang Indonesia tuan rumah. Kan di sana kan menjelaskan seperti bahwasanya Indonesia itu atau dunia itu mengapakan untuk net zero emission gitu kan, sama pengaplikasian bahwasanya harus dikaitkan juga dengan SDGs yang ke-7 gitu kan katanya. Nah jadi kebetulan kalau misalnya dihubungkan dengan judul saya ya, judul saya itu kan kayak potensi pemanfaatan limbah. Jadi kan ada limbah, kita kan mau melangkah nih ke energi bersih katanya, atau energi terbarukan. Energi terbarukan berarti kita memanfaatkan yang tidak menghasilkan limbah yang besar gitu kan, atau tidak merusak lingkungan gitu. Sementara kalau kita mau berangkat ke hal yang baru kan kita harus melihat dulu sebelumnya kita misalnya nih kita menggunakan lampu atau cahaya penerang ini, itu kan berasal dari PLTU gitu ya, PLTU atau enggak pembangkit listrik lah kita bilang. Nah pembangkit listrik yang ada di Aceh sendiri atau di Indonesia itu kan 60% lah kita bilang itu ada PLTU yang berbahan bakar batu bara. Nah kebetulan saya kan teknik pertambangan nih, pasti kan membahas tentang batu bara dong kan. Nah, bagaimana pengolahannya, bagaimana pengambilan gitu, sampai pemanfaatan gitu. Jadi kalau di PLTU itu kan menggunakan bahan bakar, ada yang menggunakan bahan bakar batu bara tadi. Di penggunaan bahan bakar batu bara itu pasti otomatis menghasilkan limbah. Nah limbah tadi itu kalau di kami kita secara umum kita sebut aja itu ya, berdasarkan SNI juga udah ada, dan berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup juga itu disebut dengan limbah fly ash and bottom ash gitu kan. Nah fly ash and bottom ash ini atau kita singkat dengan FABA ini kan, ini limbah yang memang memiliki kandungan yang berbahaya. Nah selama ini itu hanya ditimbun aja kayak gitu kan, apalagi dia sebelum waktu diregulasi oleh pemerintah gitu, itu masih penimbunan dan memang belum dimanfaatkan dengan penuh gitu. Ini sudah masuk ke latar belakang saya sih sebenarnya, latar belakang penulisannya. Jadi ya datanglah ide gitu kan, kenapa nggak bisa dimanfaatkan? Kalau misalnya dikaji dari kandungannya apa emang nggak bisa gitu dimanfaatkan yang lain. Nah pas saya udah teliti, saya baca dari kajian studi literatur gitu, mereview jurnal-jurnal lain gitu kan, peneliti-peneliti sebelumnya udah ada sih yang menggunakan gitu, tapi dari negara lain gitu. Kita negara Indonesia belum efektif penggunaannya, memanfaatkan. Nah jika dikaji dari kandungannya, ternyata kandungan ini memiliki kandungan yang sama dengan kandungan batuan lain gitu, batuan seperti kita anggap itu kayak batuan sel itu kan serpih yang ada di batuan sedimen gitu ya. Ini kita masuk ke pelajaran juga ya. Nah, jadi kayak batuan sedimen. Jadi kalau di kandungan dari misalnya nih kandungan Al2, O3 baru Fe2, SiO2-nya ternyata itu sama-sama sel tadi, sama batu pasir atau batu sedimen juga termasuk itu batu pasir atau siltstone. Nah, jadi kalau ternyata sama, apa tidak memungkinkan bisa digunakan menggantikan bahan ini gitu. Nah, jadi waktu di prosesnya itu saya lihat ternyata yang menggunakan bahan dari siltstone ini kan ada proses produksi semen, pembuatan semen, yaitu waktu saya peneliti itu kita anggap aja kami bikin itu PT XYZ, itu dari daerah Aceh juga, kita tahu aja ada produksi semen daerah Aceh kan. Jadi mereka menggunakan bahan itu berbahan baku, salah satu bahan baku itu tadi siltstone dan siltstone tadi, batu sel dan batu sil. Nah ternyata tadi faba kan ditimbun nih, padahal kalau misalnya kita manfaatkan untuk buat bahan pengolahan semen tadi kan lebih bagus gitu. Benar.
Tapi kan kita nggak bisa langsung bilang itu bisa digantikan, maka saya dari penelitian saya tadi saya kaji gitu. Jadi kayak judulnya tadi untuk energi terbarukan, saya sebenarnya mengambil bahwasanya kita Indonesia masih ada masalah dari limbah. Bagaimana kalau kita memanfaatkan limbah itu dulu, memanfaatkan limbah dengan mengurangi bahan alaminya gitu. Jadi bahan alami tadi seperti sel dan siltone tadi ya kita bisa minimalisir, sedangkan tadi limbah tadi yang berbahaya sama lingkungan kita bisa optimalkan gitu. Jadi kayak kalau misalnya tadi energi terbarukan, sebenarnya ini bisa jadi energi terbarukan juga karena jadi energi baru untuk penggunaan semen tadi, pemanfaatan semen gitu dari saya gitu. Oke, jadi sebenarnya penjelasan Abang itu untuk Sri Kandi yang anak IPS lumayan rumit ya. Karena tadi mencoba mencerna, tapi sedikit-sedikit ngerti. Ternyata ada limbah, ada bahannya segala macam. Dan keren banget ya, bisa dikaji, bisa dipahami. Soalnya untuk bisa sampai ke tahap itu pastinya perlu perjuangan yang panjang ya. Dan juga harus sabar dan semangat. Ya, sabar, semangat, kita yang harus teliti juga pastinya. Apalagi kan kita itu kayak meneliti lebih ke ini kandungan kimia. Itu kan kita harus uji juga, kayak ada melakukan pengujian misalnya uji material. Misalnya nih kita melihat uji kandungan kimianya itu menggunakan alat misalnya XRD, XRF itu di laboratorium gitu kan. Kita harus lihat itu nggak boleh sembarangan karena kita bilang nanti ada kandungan kayak gini itu berapa persen gitu kan, benar nggak, baru ada nggak parameter yang menyatakan itu bisa gitu. Kita harus melihat parameter juga, makanya memang harus ada ketelitian yang maksimal juga gitu, sama ya fokus lah pastinya. Oke, keren banget. Jadi Kandi juga penasaran nih, tadi di awal Kandi lupa nanya, kira-kira lomba caption ini sendiri tuh dalam rangka apa dan di mana Bang kemarin? Oh ya, kebetulan emang lomba ini sebenarnya itu yang buat itu mahasiswa mahasiswa profesi teknik kimia di Universitas Negeri Semarang. Lomba untuk tahap finalis itu memang dilakukan di tuan rumah langsung itu di Universitas Negeri Semarangnya, tepat di Fakultas Teknik Kimianya gitu kan. Jadi kalau untuk tahapan itu tadi kan udah seperti yang saya jelaskan tadi ya, baru dari kegiatan ini itu merupakan salah satunya sebenarnya. Jadi kegiatan dari mahasiswa profesi tadi itu ada juga kayak seperti kegiatan simulasi gitu, sama kegiatan kayak penyuluhan ke panti asuhan juga. Sebenarnya kami kemarin ikut juga, setelah acara itu kami ikut ada kayak kegiatan penyuluhan ke panti asuhan gitu juga kan. Jadi ada acara seperti mungkin ada 3 kegiatan. Nah salah satunya tadi itu disebut dengan, jadi kegiatan mereka itu disebut Cemeng Fair gitu kan. Mungkin kalau kita di Universitas Syahwala kan ada itu WSK Fair, tapi diganti sekarang diganti gitu kan. Nah mereka ada Cemeng Fair gitu kan. Nah dari Cemeng Fair tadi salah satunya itu ada lomba karya tulis ilmiah. Lomba karya tulis ilmiah tersebut disingkat dengan caption gitu, caption tahun 2023 gitu. Oke, jadi caption itu sendiri dibuat kalau kita di USK tuh kayak satu event gitu. Iya, salah satu event yang dari event terbesarnya gitu. Yang masuk event terbesarnya. Oke. Terus kan juga penasaran nih Bang, kira-kira apa sih yang membuat paper dari tim Abang ini bisa jadi juara nih? Kira-kira apa sih gitu kelebihannya? Boleh diceritain Bang? Oke, boleh sih. Kalau masalah kelebihannya, mungkin kita tadi udah, kalau misalnya kita kaji di awal tadi ya, dari latar belakang itu kan kayak mungkin teman-teman yang lainnya juga sebenarnya nggak kalah menarik. Ada yang memanfaatkan cangkang dari kerang, ada juga yang membuat atap rumah dari yang memanfaatkan matahari gitu kan. Cuman kenapa kami bisa masuk ke nomor urut 2 gitu kan? Kenapa bisa jadi kayak ada yang memanfaatkan cangkang kelapa sawit jadi minyak gitu kan? Kok memang keren-keren sih, itu nggak kalah kerennya gitu. Apalagi sebenarnya saingan kami itu kayak juara satu sebelumnya gitu kan? Yang juara satu sebelumnya itu mereka malah di juara, kita sebenarnya nggak merendahkan ya, tapi ya mereka malah di juara harapan 2 gitu. Dan yang juara 3-nya saja itu di Institut Teknologi Kalimantan ITK itu mereka menggunakan sampah lagi, limbah sampah kan, memang kan keren kan, tapi itu memang kami berdasarkan apa sih gitu kan, kenapa bisa kami ya masuk ke tahap nomor 2 gitu, apa sih yang melatar belakang yang kerennya gitu kan. Jadi kalau yang kerennya tadi kayak ini kan limbah loh, kita kan nggak bisa sembarangan dengan limbah gitu kan. Limbah itu apalagi ada kandungan logam yang berbahaya sama lingkungan. Dan kebetulan memang kami langsung sesuai dengan tepat sasaran. Ada subtema, kan ada subtema misalnya nih masuk seperti produksi atau masuk subtemanya tentang energi terbarukan atau lingkungan. Nah kami memang langsung pilih ke lingkungannya gitu. Kami memfokuskan ke lingkungan. Sebenarnya bisa saja kan ke ekonomi tadi kan, tapi kami fokuskan ke lingkungan agar bisa dia berkesinambungan dengan tema besarnya tadi gitu kan. Jadi kayak
latar belakang tadi memanfaatkan limbah banyak gitu bisa digunakan untuk pembuatan semennya gitu. Jadi ada menguntungkan juga. Apalagi seperti kita lihat aja itu negara Indonesia sekarang kan memang negara, kalau yang presiden bilang apa itu, negara yang untuk negara maju, agar negara maju untuk membangun ya, negara membangun gitu ya, yang banyak bangun sekarang kan akan dibangun kayak jalan-jalan. Dan emang kalau misalnya kita kaji lagi si limbah faba tadi itu, dia memang bisa untuk konstruksi jalan juga gitu, bisa untuk jembatan, bisa untuk ini gitu kan. Jadi saya memang fokusnya tadi ke pembuatan semen gitu. Jadi kayak bahan baku tadi digunakan untuk menggantikan si clay stone dan menggantikan siltstone dan siltstone tadi gitu. Jadi kayak baru emangnya cukup hanya di, misalnya kalau kita bertanya emang cukup aja hanya di penulisan saja gitu tertarik. Tidak, kita kan lihat di presentasinya. Benar. Karena emang kan tadi kayak teman-teman saya tadi kan, saingan-saingan tadi itu kan, mereka nggak kalah keren harusnya kan, tapi kok bisa di nomor urut 3, kok bisa nomor urut 4. Itu kan kita lihat dari cara penyajian dan presentasinya gitu. Jadi presentasi kemarin juga kan kayak ditanya gitu kan kayak kenapa kalian buat ini, dan bukan, kalian tahu nggak sih bahwasanya judul kalian ini sudah ada yang gunakan dan malah udah digunakan di jalan katanya. Nah itu saya tahu kan, ya betul Bu, itu sudah digunakan di jalan. Namun yang di jalan itu kan itu langsung memanfaatkan fabanya. Kalau menggunakan fabanya kan kita nggak tahu bahwasanya nanti mungkin ada kandungan yang berbahaya juga di faba, karena kan limbah. Kalau misalnya kita langsung gunakan ke konstruksi jalan atau kita langsung manfaatkan ke rumah gitu kan, itu bisa saja nanti ada dampak kandungan logamnya itu mungkin bisa kena ke air, maka misalnya kena ke kulit atau ke kalau misalnya manusia menghirup itu kan berbahaya gitu kan. Nah jadi kalau dia dicampurkan dengan semen itu kan ada parameter-parameter lagi. Misalnya di tahap-tahap pembuatan semen itu kan pasti kayak pencampuran semen, pembakaran dengan sekian dari 1100 sampai 1400 derajat Celcius gitu kan. Setelah udah itu nanti baru tahap pencampuran lagi dengan bahan lainnya gitu. Jadi memang udah ada parameternya. Jadi saya kalau misalnya di sana kan lebih efektif lagi gitu. Jadi saya jelaskan seperti itu kan. Baru kan terus arjennya apa ya, arjennya tadi limbahnya gitu kan. Jadi kayak limbah tadi itu kita bisa manfaatkan dan bisa minimalisirnya gitu. Oh begitu katanya. Berarti penyajian di presentasinya memang harus jelas, dan memang kayak kita memanfaatkan waktu, memang disediakan waktu juga selama menjawab, sisi tanya jawab, sisi penyajian itu memang harus ada sesuai dengan waktunya gitu. Oke, jadi untuk timnya sendiri, satu tim itu terdiri dari berapa orang tuh Bang? Kalau sebenarnya diminta itu kan maksimalnya 3 peserta dan 1 dosen pembimbing gitu. Dan kebetulan memang saya milihnya ya yang kalau bisa ya, kalau misalnya di kelompok itu kan yang mau bekerja lah ya kan. Jadi kayak saya pilih teman saya gitu kan, kebetulan teman ketemunya di UKM sih. Dia kan sebenarnya UKM Detak. Jadi saya kemarin ada UKM PMI gitu kan. Jadi waktu dia pengen ada kegiatan report gitu kan, kegiatan mereka kan ada report gitu UKM Detak kita kan. Jadi masuk ke PMI gitu. Jadi saya kayak udah mulai dari situ mulai kayak cocok pembahasan gitu kan, kayak pembahasan itu agak nyambung gitu kan. Jadi lama-lama yaudah saya lihat lagi dia punya kemampuan dalam penulisan dan saya punya penelitian yang bagus itu kan, kayaknya bagus deh harusnya. Jadi ada interaksi yang baik kan gitu. Jadi kami sebenarnya untuk jumlahnya itu hanya cuma 2 orang sih. Aku sebagai ketua dan temanku anggotanya gitu 1. Oke. Jadi temannya jurusan teknik pertambangan juga atau enggak? Bukan. Kalau misalnya temannya tadi tuh malah kalau misalnya kemarin ditanya kan, seharusnya kan rata-rata kan itu saintek gitu kan, kayak orang anak-anak IPA atau enggak teknik lah kan. Karena kan yang buat itu kan teknik kimia gitu. Harusnya kan teknik-teknik lain. Nah justru teman saya itu anak Fakultas Ekonomi Bisnis FEB Universitas Yakuala gitu. Oke. Jadi kemarin yang jadi dosen pembimbingnya dari jurusan Abang gitu? Iya, dari teknik pertambangan. Iya, pertambangan. Tapi kalau untuk timnya terserah gitu, mau ngambil tim dari jurusan apapun. Dan yang sebenarnya kalau di persyaratan itu memang boleh dari beda fakultas, nggak mesti harus dari satu fakultas, dan boleh juga dari beda prodi. Yang penting masih di satu lingkup universitas yang sama gitu. Dan minimalnya sebenarnya 2. Dan kami masih masuk kategori persyaratan lah gitu. Tapi seru nggak sih, maksudnya dengan kondisi tim yang seperti itu kita lebih mudah ngehandle dan kerjanya tuh lebih mudah juga karena sama-sama kerja gitu. Iya betul, lebih tepatnya emang seperti itu kan, kita kayak karena kan kayak kita banyak juga, oke memang boleh aja kan tadi 3 gitu. Tapi kalau misalnya kita bantu tapi hanya cuma numpang nama kan kayak enak juga kan. Yang ada kan kita kita nggak berani nih menyatakan kan kamu nggak ada kerja, masa kamu pas nanti menang kamu harus bagi tengah lagi ini kan, itu kita tahu mahasiswa gimana kan, kalau mengutarakan gitu, mengucapkan itu langsung kan nggak enak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pendam juga, yang ada salah di kita juga kan, makan hati yang ada, ya udah
aku memang kayak yang mau bekerja aja, yang mau bekerja emang ya udah kita masukin gitu, kita ajak gitu kan. Dan memang kebetulan waktu di situ juga dia pas sesuai dengan ekspektasi aja kayak kamu bab ini ya, aku di bab ini ya gitu kan. Benar boleh gitu. Jadi kayak ada interaksi yang bagus jadinya. Oke. Terus kan ini mau nanya nih Bang, ketika proses pembuatan itu gimana? Apa ada kendala di bagian mana atau gimana gitu? Boleh diceritain? Oh iya ada sih kayak di pertama yang abstrak nih ya. Pertama kan ada lomba sebelum ke abstrak nih ya. Ada lomba nih, ikut ya aku bilang kan. Serius aku, ini nggak cocok loh sama aku kan aku akuntansi loh ekonomi kan. Nggak apa-apa, kamu kan bagus penulisan gitu kan. Ayo ikut aja. Aku nanti yang handle kata rata-rata handle semua yang bagian penelitiannya gitu kan. Ya udah yuk lah. Nah waktu di waktu pengumpulan abstrak emang kan kayak aduh aku nggak paham kayak gini gimana, aku harus jelasin dulu ya memang sebenarnya kan. Bahasanya kayak gini, aku jelasin tadi, bahasanya latar belakangnya itu dari alurnya itu kita memanfaatkan si limbah itu gini-gini kita jelasin kan. Oh iya oke. Nah jadi hal yang menarik itu kayak di pengumpulan nih kan, ternyata saya emang kemarin nggak ngeh gitu, bahasanya pengumpulan dikirimnya flyer kemarin itu dan pengumpulannya misalnya di tanggal 5 tanggal 5 September ya, ternyata pengumpulannya tanggal 6. Aduh, kita harus cepat-cepat, ini harus buru-buru juga ngebut waktu gitu kan. Dan memang pengumpulan tanggal 6 itu jam 23.59 gitu ya. Kita bilang aja ya, hampir jam 12 malam gitu. Nah, gimana nih? Rupanya kami harus mengumpul itu 5 menit sebelum pengumpulan gitu. Sebenarnya kan nggak baik, tapi kan kayak aduh harus ngejar keadaan dan ngejar waktu juga gitu kan. Itu kayak momen gimana bisa nggak ya lolos nggak ya, udah yuk pasrah, klik enter gitu, udah terkirim, dah kita tunggu aja. Nah ternyata lolos gitu kan. Masuk lagi ke tahap selanjutnya gitu kan. Dan ternyata lomba karya tulis ilmiahnya bukan kayak kita adakan kayak bentuk jurnal gitu kan. Ini bukan, ini memang kayak lomba karya tulis ilmiah yang seperti mirip skripsi gitu, kayak ada abstrak, ada latar belakang, ada bab 1 sampai bab 5-nya gitu. Kita ada bikin lampiran lagi gitu kan. Jadi kayak aduh banyak kali juga, rupanya deadline cuma ada 1 bulan gitu kan. Itu untuk gelombang, ada per gelombang juga kan. Sempat gak ini ya, kita buat lagi gitu, kejar lagi gitu, kejar lagi, bagi-bagi bab lagi, dia bab kamu bab 1 bab 2 gitu. Aduh nggak paham lagi kata ya, udah jelasin lagi, kamu ambil bab abstrak yang ini coba baca dulu, nanti pahami lagi gitu kan. Nah setelah itu kalau kita lihat di tahap-tahap itu caranya aduh ribet banget sih, kayak bisa nggak ya lolos nggak ya ini ya, semoga lolos. Apalagi banyak insecure lah. Insecure itu kayak teman-teman juga, karena daerah-daerah Jawa tahu lah kita gimana universitasnya. Oke lah, emang kita udah masuk nih kategori 20 besar universitas gitu kan. Tapi yang sayang itu kayak ada Institut Teknologi Bandung tadi, ada dari Universitas Yogyakarta, ada dari UI juga ada kemarin, ada dari UGM juga, ada dari Brawijaya, Institut Teknologi 10 November juga gitu kan. Kayak masuk nggak ya? Bisa nggak ya gitu ya? Ya udahlah, gak usah terlalu berharap kali lah, nanti kalau berharap kali kayaknya jadi nggak lolos lah gitu kan. Tapi udah keluar pengumuman ternyata lolos gitu kan. Tapi sebenarnya waktu di pengambilan 10 besar finalis itu kami sebenarnya dari nomor urut 8. Sebenarnya itu udah diurutkan, kalau misalnya dari kriteria penulisan sebenarnya kami nomor urut 8 itu udah diurutkan dari nilainya gitu. Ini lagi kan, masuk lagi insecure lagi kan, udah di finalis kan. Aduh, kita yang nomor urut 8 bisa nggak nanti ini masuk? Udah kita dibiayai penuh dari universitas gitu. Dan kebetulan didukung oleh penuh universitas gitu kan. Jadi kayak malu banget nggak sih kalau misalnya nanti kita udah presentasi nggak menang gitu kan. Ya udahlah, kami selalu bikin aja kayak misalnya nih masuk final itu udah bagus, masuk final aja dulu gitu kan. Udah masuk final nih kan, nanti kan oke, kalau misalnya kita bisa nanti lolos proposal, kita bikin proposal nih kan, bisa ke universitas kan, ke bagian biro gitu kan. Nanti kalau misalnya lolos di kebiruan nanti kita itu sebagai apa aja ya, kayak hadiah gitu kan. Nanti kalau misalnya ke Semarang itu sebagai hadiahnya gitu. Nah kalau misalnya juara nanti tuh udah hadiah plus-plusnya gitu kan. Nah jadi kayak udah masuk, oke lolos ternyata masuk ke Semarangnya, oke udah menang, dapat hadiah ternyata, masuk lolos ke Semarangnya. Nah pas di situ aduh masuk nggak nanti ya di 3 besar, kayaknya nggak deh. Ya udahlah kita upayakan aja dulu. Nah sebenarnya sebelum masuk ke final itu kita udah ada lomba juga, udah ada mempersiapin lomba di posternya tadi. Kita kumpul poster tadi itu 1 minggu sebelum hari H sebagai finalis gitu kan. Jadi di poster itu juga ada namanya penilaian untuk jumlah like terbanyak gitu, baru bisa masuk gitu kan, sama isinya gitu nilai. Nah ternyata di poster rata-rata ngebut juga gitu kan. Banyak orang gimana kita ini, yaudah kamu kan dari web, coba minta lagi teman-teman yang lain, upayakan semua minta gitu. Jadi yaudah minta aja, tolong di like ya, pakai ngupayain gitu, bikin bannernya, bikin apanya, ngajak-ngajak gitu, bikin yang tertarik gitu. Pas dulu kemarin viral itu kan yang ini ya,
biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dong story. Nah, kami bilang biar silaturahmi tidak terputus, yuk di like dong gitu jadinya kan kayak oke, jadi kayak semangat ya, tertarik. Dan kebetulan memang ya puji Tuhan sekali gitu kan, kami dapat di jumlah like sekitar 300 gitu, sekitar 300 lebih gitu kan. Dan sementara saingan kami itu kan masih dari 100 gitu. Dan orang itu masih bertanya-tanya kemarin, kok bisa banyak kali gitu? Kalian nggak tahu gimana kami ya udah waktu prosesnya itu gimana gitu kan. Baru pas di presentasi juga gitu kan, udah berusaha ya, semoga lah dapat yang terbaik itu. Kami nggak akan mengira bahwasanya kami akan dapat, karena kami melihat gimana tadi kan, yang orang tadi ada yang memanfaatkan ini memang kayak udah bagus sekali gitu kan, udah sesuai dengan temanya juga gitu, tepat ya gimana lah ya. Tapi kita kan tadi bagus deh ini gitu kan. Jadi pas ada pengumuman masuk harapan ini gitu kan, harapan juara 3 juara ini. Nah pas di juara 2 kayak nggak mungkin lagi lah, dalam makin lemas kan. Pas dipanggil gitu dari universitas ini dengan nama tim ini, senang kali itu, kayak keren kali gitu kan. Baru yang paling insecure-nya lagi gini, ada teman juga yang satu prodi, dia ikut esai competition juga di Bali gitu. Jadi memang sama-sama angkatannya, takutnya nanti rektor ekspektasinya udah tinggi gitu, karena masalahnya yang dari Bali tadi itu udah juara di pagi-pagi diumumkan. Seharusnya kami diumumkan itu malam. Ternyata udah menang dan justru dia juara dapat perunggu gitu kan, juara 3. Nah kami tahu juara 2 kayak lebih bagus lagi gitu. Kami lebih dapat ini loh, piala kami lebih besar kan, kalian cuma dapat ini gitu. Aduh senang kali sih itu. Berarti untuk menang ini di luar ekspektasi ya? Di luar ekspektasi. Dan emang kalau misalnya itu ya, ini kalau dari perjalanan boleh kasih cerita dari perjalanan. Kalau di perjalanan lagi nih. Dana sebenarnya kan kayak mana ya, namanya juga mahasiswa emang nggak dikasih dana kayak memang dana penuh gitu ya. Tapi yang dikasih itu emang kayak dana pas-pasan, emang bisa berusaha dan memang memanfaatkan, namanya juga mahasiswa. Berarti kita harus bisa meminimkan uang itu, jangan sampai berfoya-foya itu gimana, jangan sampai ada terjadi kelebihan gitu, berlebihan kan. Jadi gimana kita bantu uang kita ini ya. Nah kami bikin, itu memang ribetnya itu kayak udah nggak hanya fokus untuk mempersiapkan presentasi aja gitu. Jadi kayak mempersiapkan keuangan juga. Kita dapat uang segini, jalan kita gimana? Datang aku ada saudara di Medan. Nanti kita dari dari Banda Aceh ke Medan naik bus. Harusnya kan naik pesawat aja kan enak, tapi tiketnya mahal gitu. Gimana? Udah kita cari yang jalan lain, cari lagi naik dari Medan ke bus. Tahu nggak, dari Banda Aceh ke Medan itu bus kami kan harus ngejar pesawat nih. Nah bus kami itu justru rusak mesinnya gitu kan, nggak bisa gitu. Dan itu di daerah Takengon kalau nggak tahu daerah mana ya, lupa ya gitu. Pokoknya di pertengahan jalannya, nah rusak itu jalan busnya kan. Gimana nih, udah tiket kita dihangus mampus gitu kan. Pak tolonglah Pak, kami jangan di inian aja gitu kan, tolong agak di rocker ke tempat lain gitu kan, biar bisa kami cepat sampai ke Medannya, karena kami mengejar tiket pesawat Medan gitu kan. Nggak sempat lagi bernapas ini. Masalahnya teman aku ini pula gitu kan, kayak dia itu lemah rupanya naik bus, karena sebelumnya kan kau bisa nggak sih naik mobil, nanti takutnya kau muntah-muntah pula. Dan emang aman kalau naik bus, kayaknya aman deh ini. Nah pas selama di perjalanan muntah terus, astaga gimana lah aku ini kan muntah terus. Bisa nggak sih pulang aja? Jangan, kalau di jalan kita pulang lagi balik. Ini kita udah tanda tangan apa loh ke biro gitu kan. Udah yuk sikit lagi, yuk bersemangat yuk kan. Sampai di Medan dia udah sakit. Akhirnya memang karena muntah-muntah terus ya, jadi kayak kurang enak bareng gitu, demam. Aduh gimana lah aku ini. Kayaknya udah jalan sendiri aku ini. Nah itu pengumpulan presentasi udah Hamin 2 gitu kan, pengumpulan PPT gitu kan, PowerPoint-nya. Udah sampai di Medan, naik pesawat gitu kan. Naik pesawat dan ternyata kita harus ada juga lah kayak pengorbanan itu. Naik pesawat jam 3 pagi gitu kan. Yang sebenarnya ngejar itu kan. Dan setelah itu sampai di Medan ngejar pesawat tadi jam 3 tadi. Sebenarnya jam 4 terbangnya gitu kan. Tapi kan 1 jam sebelumnya. Dah sampai di Jakarta. Kami ngambil pesawatnya itu malah ke Jakarta lagi. Nah, jadi di Jakarta itu sampai di Jakarta kami harus ke Semarang lagi kan, karena kan di Semarang tadi. Nah, ke Semarang itu 12 jam naik busnya gitu kan. Kita nggak tahu juga gimana karena memang kayak the first emang kayak emang pribadi sendiri mengapain gitu, cari ininya memang nggak ada. Memang pernah sih aku naik pesawat itu, tapi itu waktu pertukaran itu memang emang udah tinggal like aja, menikmati fasilitasnya aja. Ini memang kita sendiri yang mencari gitu kan. Jadi tanya-tanya dulu gitu. Selama perjalanan dari Jakarta ke Semarang naik busnya aja itu lama sekali. Baru kayak emang ada kayak mana kesalahan gitu. Kesalahannya gimana ya? Setiap bus ini malah berhenti. Nah setiap berhenti itu ada yang masuk, ada pedagang, jadi kayak pasar masuk bus gitu jadinya, kayak rame kali, kacang ini kan kesal gitu. Udah teman aku udah muntah-muntah juga, ini selama perjalanan muntah-muntah terus gitu kan. Aduh gimana lah ini ya gitu, kayak bisa nggak ini ya, udah capek kali selama perjalanan 12 jam itu dari Banda Aceh tadi ke 1 hari naik bus kan, ini naik pesawat lagi, emang kayak butuh pengorbanan kali gitu. Tapi itulah
mungkin harus kalau misalnya pepatah bilang kan bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Itulah yang didapat emang kayak emang dah inilah poin terbaiknya gitu, kita udah dapat ini lagi, emang kayak dikasih hadiah juara 2 dapat lagi hadiah best poster gitu, emang kayak wow kali gitu. Jadi kayak itu udah sampai di Semarang, itu udah sampai jam 12 besoknya baru presentasi. Coba bayangkan, udah di perjalanan capek, bahkan kan H-2 tadi di Medan tadi kan ada H-1 berarti sampai di Medan kan. Nah dari Medan ke apa tadi 1 hari gitu kan di perjalanan. Dah besoknya jam 7 pagi udah harus mandi, dah harus start, dah gak tahu gimana lagi, dah pasang modal diri aja. Pokoknya apa yang udah dipelajari tadi sebelum-sebelumnya, itu aja aplikasikan. Memang kayak jauh dari kata bisa nggak sih menang gitu, tapi memang kasih yang terbaik aja. Bener. Gitu. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Pastinya. Ya. Oke, keren banget. Terus Kandi juga penasaran nih sama nama timnya Bang Kevin kan Obsidian Olympians. Itu Obsidian kira-kira Olympians. kenapa gitu? Kok bisa terpikirkan gitu ide nama grup seperti itu? Iya betul. Nah kalau terkait ini ada juga sih sebenarnya makna dibalik daripada nama tim itu. Jadi nama tim itu kan sebenarnya diambil dari kata obsidiannya. Obsidian itu aku yang ambil itu merupakan batuan beku. Itu masuk jenis ke batuan beku, batuan obsidian. Di mana batuan beku ini kalau dikaji lagi makna itu kan batuan yang mengkilap, warnanya hitam kilap gitu, baru memiliki mineral yang tajam gitu. Jadi kalau dikaji dari saya ambil kajian itu kan, kalau misalnya disatukan lagi Obsidian Olympians itu berarti sebuah kata yang mengambil makna itu bahwasanya ke pantang menyerah dan memiliki tingkat kepedulian terhadap lingkungan gitu, dan semangat gitu dalam mencapai sesuatu yang diinginkan gitu. Itu makanya Obsidian Olympian gitu. Oke, jadi namanya sendiri kayak menjadi filosofi ya untuk kalian ya. Iya, ada filosofinya Jadi kayak ada hubungan sama lingkungan, ada juga hubungan sama semangat gitu. Oke, jadi selain perasaan insecure nih ketika lomba, perasaan apa gitu yang dirasain ketika sudah sampai di sana? Oke, sampai di sana itu kayak tadi itu pertama kayak ada rasa culture shocknya. Culture shock itu kan kayak Aceh mana pernah itu ada bus yang masuk orang jualan, ya minimal mungkin kan kayak pengamen aja kan. Ini enggak, pengamennya ada nyanyi. Emang kayak setiap berhenti itu kan baru kayak emang kami menilai itu aja kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin karena udah biasa lama di Aceh pasti kan beda rasa kultur budayanya gitu kan. Karena saya pernah juga ikut pertukaran di ITB itu kan Bandung, berarti memang orang Sunda. Beda lagi gitu kan kalau secara kulturnya itu di sana lemah lembut, memang kayak di mana monggo ayo gitu kan. Itu kayak emang agak nadanya itu memang kayak gitu, tenang kita lihatnya. Kalau di sana emang nggak, beda banget gitu kan rasanya, ya belum lagi di sana suasananya nggak kalah panasnya juga, dari Banda Aceh panas, ini panas juga di sana gitu kan. Kayak aduh rasanya tuh kayak kalau dari segi apanya juga tempatnya, kalau ini kan Universitas Syakuala ini kan paling datar gitu kan. Kalau di sana itu ada Universitas Negeri Semarang itu kan ada di bawah dan di atas. Ternyata apa sih maksudnya di bawah dan di atas ini, kirain bertingkat gitu. Ternyata enggak, itu kayak jalan itu enggak datar, itu ada dataran tinggi dan dataran rendahnya. Jadi kami lomba itu memang waktu di tempat itu dataran tinggi, emang tinggi kali, naik-naikan gitu jalannya gitu. Jadi memang adalah gitu pengalamannya. Oke, luar biasa ya. Iya. Jadi kayak pengalamannya itu benar-benar selain capek, selain itu tapi terbayarkan gitu dengan hasilnya. Iya, terbayarkan. Dan setelah ada lomba pasti memang kebetulan lumayan bagus lah yang pihak panitia yang buat itu, kayak setelah kita ada lomba itu kita diajak difasilitasi juga dengan jalan-jalan gitu, tempat-tempat wisata yang memang lumayan terkenal di daerah Jawa Tengahnya gitu kan, di Semarang gitu kan. Kami dibawa ke Kota Lama Semarang gitu, baru ada dibawa ke tempat yang bersejarah juga itu Lawang Sewu ya, itu yang 1000 pintu gitu. Jadi kayak setelah udah tertekan dulu gitu, udah capek kan, setidaknya dibawa healing sebentar gitu. Jadi ada tempat refreshing dulu gitu kan, foto-foto, baru ya pendekatan lagi sama teman-teman gitu, tambah relasi gitu. Oke, jadi kira-kira dengan pengalaman yang seseru itu kedepannya ada niat ikut lomba lagi atau mungkin lagi ikut lomba atau gimana nih? Oh ya, kalau masalah dari hal seperti ini kan, temanku yang pertama kan kayak sebelumnya kan dia bilang, aku bilang kan aku nggak usah aja aku, tengok nih gini-gini, itu sebelum pengumuman. Nah udah menang gitu kan, Vin katanya, kenapa ikut lomba lagi yuk? Ya aku sebenarnya pengen aja, tapi kau mau nggak, nanti kau muntah-muntah lagi. Kata dia, kau kayak gitu kali lah katanya. Ya udah ikut lagi katanya. Ya udah yuk aku bilang. Nah kami sebenarnya kalau dari itu di bulan 10 tahun kemarin ya, tahun 2023 sebenarnya masih baru-baru lah gitu. Itu
setelah daripada itu kan sudah ada ikut dan mengikuti sekarang ada 3 lomba sebenarnya. Di 2 lomba memang sampai di tahap semifinal. Kayak pengumpulan abstrak udah pengumpulan full papernya ada nggak menang itu. Di itu kami kemarin ada ikut di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta dan memang belum rezeki juga. Nggak tahu entah mungkin belum masuk di hoki tahun ini, mungkin tahun kemarin gitu kan. Jadi kayak di Ahmad Dahlan udah cuma masuk di semifinal. Kami ada ikut juga di Universitas Negeri Yogyakarta baru-baru ini dan memang belum menang juga gitu kan. Ini lagi coba juga di Universitas Negeri Jambi gitu. Ya semoga lah ya didoain juga semoga masuk gitu. Ini lagi pengumpulan abstrak baru tadi juga. Wah, semangat terus ya Bang Yo, Kevin. siap, aman. Mungkin kita udah sampai di penghujung pertanyaan nih Bang Kevin. Oh iya. Ya, jadi aku pengen nanya nih untuk di penghujung atau pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak ya tips and trick atau pesan dan motivasi nih buat seluruh mahasiswa baik yang di USK maupun di luar USK, kira-kira kalau mau bergelut di perlombaan riset paper sendiri itu gimana? Atau ada yang mau disampaikan gitu tentang perlombaan? Silakan Bang. Oke, ya pastinya kita jadi mahasiswa itu ya kan kayak kalau mau CV-nya itu berisi ya aktif lah kan gitu. Itu kita kalau misalnya memang mahasiswa pasti jatuhnya kan untuk bekerja gitu kan. Ya kalau mau itu aktif lah gitu kan. Nah masalah lomba tadi kalau terkait paper itu ya cobalah untuk membaca jurnal-jurnal gitu, coba baca lagi untuk review lagi, lihat lagi, baru jangan ada kata malas. Dan kalau bisa jadi mahasiswa ya aktif lah mengikuti kegiatan dan itu menjadikan sebuah pengalaman yang baru juga. Jadi kita banyak kegiatan seperti saya saat ini aja saya duduk di sini pasti kan karena ada yang melatar belakangi tadi karena kegiatan tadi ikut lomba. Jadi saya bisa diundang ke sini kan gitu. Kalau misalnya tadi kita jadi mahasiswa kupu-kupu nih kuliah pulang mana ada yang ada kita tetap dipanggil oleh kasur yang ada. Kan gitu. Benar-benar. Kan gitu. Jadi aktif lah dalam kegiatan yang positif. Jadi kita pun nggak akan terpancing atau nggak tergoda dengan kegiatan yang negatifnya gitu. Ikut-ikut lomba tadi. Event apapun itu jangan sampai langsung merasa karena kita di tahap anggota atau apapun jadi kayak merasa nggak mau aku pengen ininya gitu. Jangan langsung request gimana. Tapi kalau emang udah dimulai dari dasarnya pengen mengikuti aktif lah jadi hal positif, jadi pasti secara perlahan-lahan seperti saya tadi kan saya ikut lomba tadi pun sebenarnya bukan hal yang menjadi langsung saya ikut langsung menang. Banyak tahapannya, jadi coba dari awal dasarnya baru bisa nanti masuk ke hal yang lebih bagusnya lagi gitu. Dan untuk tips and triknya dalam ikut penulisan paper itu tadi baca-baca paper banyak, baru tekuni papernya, jangan hanya langsung ketik sekian, perhatikan penulisan juga. Seminimal mungkin kalau kita ngechat itu singkat-singkat, jangan singkat-singkat pula. Yang bikin kayak ngechat teman pula kita bikin papernya sebagus mungkin dengan menggunakan EYD yang baik gitu. Oke, jadi terima kasih ya Bang Kevin. Siap. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah takut untuk mencoba karena kita nggak tahu nih Bang Kevin ya kira-kira di mana sih kita itu bisa maju dan peluang kita itu betul. untuk bisa tampil dan bersinar. Oke, terima kasih Bang Kevin. Yo, sama-sama.